Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su' ilallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wahaikum bitahiyatul Islam, tahiyata ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salam qawlan min Rabbil Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ma'asyiral ahbab wal ummahat, ikhwan wal akhwat, mustami'in mustami'at, nawaina kama nawa salafus salihin, nawaina kama nawa jami'ul masyayikhana wa ma'alimana. Allahumma dakhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana fi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutma'innatan tu'minu bi ridhaika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang saya hormati, para sesepuh, para tuan guru, para tengkuci, dan juga para ustadz, dan juga para haji dan hajjah, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh pada pagi hari ini, wabil khusus imam masjid kita dan juga walid Habib Samsul dan juga yang lainnya, para sayyid, para habib yang tidak bisa saya sebutkan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua yang berada di dalam rumah Allah ini akan mendapatkan rahmat yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini insyaallah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita, harapan kita, keinginan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur tak disangka, alhamdulillah, jauh-jauh dari Palembang bisa juga duduk bersama sholat berjamaah bersama antum-antum sekalian. Ini adalah salah satu kenikmatan yang luar biasa. Nikmat bisa berada di rumah Allah, nikmat bisa ibadah, nikmat bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah, nikmat bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, Basyiril masya'ina fil dhulam binurit tammi yaumil qiyamah. Kata Rasulullah SAW, kabar gembira, kabar gembira bagi orang yang masya'ina fil dhulam, bagi orang yang berjalan di kegelapan, berjalan di kegelapan ilal masajid, untuk menuju ke rumah Allah. Apa?
binurit tam, dengan cahaya yang sempurna, dengan cahaya yang sempurna, yaumul kiamat, di hari kiamat kelak. Hari ini, saat ini, atau nanti, atau kemarin, yang namanya menuju ke masjid waktu subuh, langit tentu masih gelap. Tidak ada sholat subuh langit udah terang, kecuali subuh kesiangan. Kecuali subuh kesiangan itu langit udah terang. Tapi yang namanya kalau sholat subuh itu langit masih gelap. Langit masih gelap dan semua lampu masih hidup. Maka orang yang berjalan di kegelapan malam menuju ke rumah-rumah Allah, Rasulullah memberi kabar gembira. Rasulullah memberi kabar gembira, kabar senang. Apa? Kabar gembira dari Rasulullah, orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju rumah Allah, melangkahkan kakinya ke rumah Allah. Kabar gembiranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya nur, cahaya yang bukan kecil, bukan besar, tapi terang, cahaya yang sempurna. Orang tersebut akan tampak mukanya bercahaya, orang tersebut akan tampak badannya bercahaya. Ketika berjalan di atas, ketika berkumpul di sirat, orang itu akan beda sendiri, terang. Ketika berkumpul di mizan, ketika berkumpul di hisab, ketika melintasi sirat, akan tampak beda orang-orang yang sering berjalan di kegelapan malam menuju ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua akan masuk golongan tersebut, insyaallah. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diterima oleh Allah di dalam amal ibadah di kegelapan malam ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tentu kita ini ingin apa? Ingin menjadi seorang mukmin yang imannya sempurna, menjadi seorang mukmin yang imannya sempurna, bukan iman yang separuh, bukan iman yang seperempat, bukan iman yang kecil, bukan iman yang besar. Tapi kita inginkan iman kita selalu bertambah. Iman kita tidaklah ingin kita berkurang, kita ingin iman kita bertambah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyarul hadirin, di dalam riwayat yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum. Kata Rasulullah, man yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang benar-benar, yang sempurna keimanannya, bukanlah hanya ngomong saja, bukan hanya bicara saja, bukan hanya di mulut saja, tapi memang beriman dari hati, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Sesuatu yang hari akhir tidak pernah kita jumpa. Allah, kita yakini Allah itu ada, tapi tidak pernah perihal kita melihatnya. Nah, kalau hakikat benar-benar beriman kepada Allah,
benar-benar beriman kepada hari akhir, maka resepnya kata Rasulullah, faliyakul khair aw liyasmut, maka katakanlah yang baik-baik saja. Jangan sampai dari mulut kita keluar kata-kata yang tidak baik. Jangan sampai di mulut kita keluar kata-kata yang tidak bagus. Jangan sampai dari mulut kita keluar kata-kata yang jelek. Apalagi kalau itu suatu kebohongan, lebih lagi. Apalagi kalau itu suatu riba, buruk lagi. Kalau memang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kalau ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ditanya semuanya pasti menjawab pasti. Oh, pasti aku beriman. Aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada hari akhir. Pasti tidak ragu lagi itu. Tapi ketika dalam amal, dalam nyatanya, dalam amal kesehariannya, mulutnya menjelek-jelekkan orang lain, mulutnya mengejek orang lain, mulutnya keluar kata-kata kotor, menghina orang, menghibah orang. Tapi kalau ditanya, oh beriman kepada Allah, aku beriman. Kau beriman kepada hari akhir, aku beriman. Tapi kenapa yang keluar dari mulutmu kata-kata yang kotor? Kenapa yang keluar dari mulutmu kata-katanya khasyah, kata-katanya khasyah, kata-kata yang tidak baik? Kenapa keluar dari mulutmu kata-kata yang seperti itu? Itu bukti kalau imannya hanya sebatas di mulut saja. Imannya hanya sebatas di mulut saja. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, untuk membuktikan keimanan itu tidak hanya dengan berkata antu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qada khair wa syarr min Allah Ta'ala. Tidak cukup hanya itu saja, tapi butuh amal bil arkan. Tidak cukup dengan tasdiq, meyakini saja. Tidak cukup dengan mengatakan dengan lisan saja, tidak, tapi butuh amal, butuh pengamalan. Mana buktinya amalnya? Mana buktinya amalnya? Kalau amalnya masih tidak terbukti, berarti belum beriman yang sebenar-benarnya keimanan. Duduk, kumpul di warung kopi yang dibicarakan bukan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Duduk antara maghrib dan isya, tujuannya untuk nunggu sholat isya. Duduk di masjid yang dibicarakan keburukan orang lain. Duduk di masjid antara maghrib dan isya, menunggu untuk sholat isya. Duduk di masjid, kumpul di teras, kumpul di sini, berbicara, berkumpul, tapi yang dibicarakan keburukan orang lain. Ini membuktikan tidaklah dia benar-benar dalam keimanannya kepada Allah, berkeimanannya kepada hari akhir. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jar. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Siapa yang tidak punya tetangga di sini? Punya tetangga? Ada tetangga? Kanan kiri ada, depan ada, belakang ada tetangga. Tetangga kita itu bapak, tetangga kita kanan 40 rumah tetangga kita semua, kiri 40 rumah tetangga kita semua, depan 40 rumah tetangga kita semua,
belakang 40 rumah tetangga kita semua. 40 kanan kiri depan belakang itu tetangga kita semua. Kalau memang benar-benar beriman kepada Allah dan yaumil akhir, falyukrim jaro, muliakan tetangga. Rasulullah berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, atani Jibril yu'allimuni. Jibril selalu datang kepadaku, mengajarkanku, memberitahuku, ya Muhammad, jiwanak, ya Muhammad, jaruk, ya Muhammad, jaruk, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tetanggamu, sampai Nabi Muhammad bertanya sama Jibril, apakah tetangga ini akan mendapatkan warisan? Saking pentingnya kau tiap kali ketemu denganku, kau wasiat kepadaku, tetangga. Tiap kali ketemu, tetangga. Tiap kali ketemu, tetangga. Hal sahiwan disuni, apakah mereka akan dapat warisan dari aku? Tiap ketemu, Jibril selalu memberikan wasiat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, lihat tetangga. Ya Rasulullah, lihat tetangga. Ya Rasulullah, lihat tetangga. Sampai Rasulullah ada rasa, ini hebat benar ini wasiat soal tetangga. Apakah tetangga ini akan mendapatkan warisan Jibril? Dan tetangga tidak mendapatkan warisan, tapi hukukul jiran, hak-hak tetangga perlu diperhatikan. Hak-hak tetangga perlu diperhatikan. Ada seorang ulama di Mesir, kalau tidak salah, seorang ulama di Mesir. Ini diceritakan oleh Habib Zaid bin Ibrahim Ismail. Habib Zaid bin Ibrahim Ismail bercerita, di Mesir ada seorang ulama rumahnya satu lantai, maksudnya satu tingkat, berdempetan dengan rumah Yahudi, dempet dengan rumah Yahudi. Rumah Yahudi ini dua lantai. Lantai pertama, di lantai kedua, rumah ulama tadi satu lantai cuma. Di lantai kedua rumah Yahudi ini ada toilet, ada WC. Di kamar ulama tadi pas di bawah toiletnya Yahudi tadi. Pas di bawah toiletnya Yahudi tadi. Jadi ini orang Yahudi dia buat toilet tanpa sadar. Toiletnya bocor. Jadi kotoran toilet itu masuk ke kamar ulama tadi. Ini ulama ini, syekh ini, tiap malam sudah gelap, orang tidak ada lagi yang keluar, dia bawa ember penuh dengan kotoran, dibuang keluar tanpa ada yang tahu. Setelah itu ditaruh lagi di kamarnya. Ini kotoran dari mana? Tetesan dari toilet Yahudi tadi. Dia tidak mau minum saja. Dia cuma tiap malam bawa kotoran tadi, semua sudah tidak ada lagi orang, dia buang. Tiap hari. Sejak dibangun toilet itu sampai akhirnya beliau terkena sakit. Tidak keluar. Pagi tidak keluar, siang tidak keluar, sore tidak keluar, malam tidak keluar. Yahudi sebelah rumah ini dilihatnya tidak keluar sehari, 2 hari. Bingung, ini kenapa orang muslim sebelah kok gak keluar? Biasanya keluar, biasanya bicara, biasanya lewat, biasanya ke masjid, ini kok gak keluar. Berkunjunglah ini Yahudi ke rumah ulama ini tadi. Pas dia masuk ke rumah ulama tadi,
Dibukakanlah oleh ulama tadi, pas dibuka pintu tercium bau yang tidak enak. Tapi yang tidak belum ngomong, diam aja. Tapi dia mencium bau yang tidak sedap. Dia ngomong, wahai Syekh, kenapa kau tidak keluar? Oh, aku sakit. Sudah berapa hari ini aku sakit, tidak keluar. Ini di rumahmu ini bau sekali. Ini bisa jadi bau yang tidak sedap ini adalah yang menyebabkan kau sakit. Yang menyebabkan kau sakit ini gara-gara bau yang tidak enak ini. Akhirnya ulama tadi mengatakan, oh enggak, akhirnya ini pasti, ini bau dari mana? Akhirnya ini orang Yahudi tadi, dia masuk ke rumahnya ingin membantu menghilangkan bau ini. Belum tahu dia, Yahudi ini belum tahu. Dia cari, dia bantu, ketemulah sumber bau apa? Baskom tadi, wadah tadi. Orangnya itu Yahudi bilang, ya Syekh, ini sumber bau. Kenapa kau simpan yang bau-bau ini ada dalam kamarmu? Kenapa kau simpan ini bau-bau ini ada dalam kamar? Kata Syekh tadi, ya Allah, ya wahai Yahudi, minta maaf. Aku sebenarnya tidak mau cerita. Aku sebenarnya tidak mau ngomong. Tapi gara-gara engkau yang sudah tahu sendiri, engkau yang sudah lihat sendiri, ini baskom yang berisi air yang busuk ini berasal dari toiletmu yang di lantai 2. Katanya Yahudi tadi, ya Syekh, kenapa kau tidak ngomong? Kenapa kau tidak bilang kepadaku? Kalau memang toiletmu bocor, kenapa? Allamuna Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kami, Nabi Muhammad mengajarkan kami yang seperti ini. Nabi Muhammad yang mengajarkan kami seperti ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar. Akhirnya gara-gara akhlaknya Syekh ini, gara-gara mulianya akhlak dengan tetangganya, Yahudi itu pun masuk Islam gara-gara toilet, gara-gara WC. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, orang dulu masuk ke Indonesia berdakwah tidaklah mengerti bahasa, tidaklah tahu adat istiadat orang sini, tidak tahu. Tapi kenapa orang Indonesia dulu antusias masuk ke dalam agama Islam? Karena yang datang membawa agama Islam bil akhlak, dengan akhlak. Diceritakan di Afrika salah satu habib ini di satu wilayah Afrika ini, wilayah Nasrani. Cuma ada satu muslimnya cuma ada satu. Nah, muslim yang satu ini sahabat, salah satu habaib dari negeri Hadramaut. Selalu murosalah. Apa murosalah? Selalu kirim surat. Bertanya, Habib Hadramaut tadi, gimana keadaanmu di Afrika? Apa kabarmu? Gimana kehidupanmu? Dijawab. Selalu murosalah. Pas suatu kali ada surat, Habib yang dari Hadramaut bilang, ya bulan, lam tatrukul jum'ah wala jamaah. Nah, jangan kau tinggalkan ya sholat Jumat dan sholat berjamaah. Jaga benar, sholat berjamaah terus, sholat Jumat terus jangan kau tinggalkan. Dibalas oleh kawan di Afrika, alafu, saya tidak bisa sholat Jumat, saya tidak bisa sholat berjamaah karena di tempat
tempat ini yang muslim cuma saya sendiri. Saya tidak bisa sholat berjamaah, saya tidak bisa sholat Jumat karena yang muslim cuma saya sendiri di sini. Dijawab oleh Habib dari Hadramaut, kau siapkan satu tempat yang berupa toko, dan satu kamar untuk aku tinggal, aku akan ke sana. Aku akan ke sana. Akhirnya Habib ini datang ke Afrika, bawa duitnya, bawa duit, beli sembako. Akhirnya dia buka toko sembako, jual makanan sembako, kebutuhan sehari-hari di toko tadi. Subhanallah, sistemnya bagaimana? Sistem dia jualan, orang beli gandum dapat bonus 1/4 bulan. Orang beli gandum dapat bonus 1/4 minyak. Jadi setiap kali orang beli satu barang dapat hadiah. Setiap kali orang beli barang dapat hadiah. Orang-orang bertanya, aku beli beras, aku beli gandum, kok dapat minyak? Kata Habib tadi, buat gandum, beli gandum buat apa? Buat roti. Roti butuh minyak, kan? Butuh minyak dan kok hadiah. Pokoknya kalau beli suatu makanan sembako tadi dibutuhkan sesuatu teman untuk jadi makanan tersebut, teman tadi dihadiahkan. Beli gandum, hadiah minyak. Beli gula, hadiah ini. Selalu ada itu. Akhirnya tersebarlah kabar dari satu orang ke satu orang, dari satu orang ke satu orang, dari satu orang ke orang. Akhirnya tersebar. Beli di toko itu, orang Hadramaut itu kenapa? Beli satu bonus satu. Akhirnya setelah tersebar tadi, kepengen banyak yang tahu. Ini cara siapa yang ngajarin? Ini cara siapa yang ngajarin? Kata Habaib bin Hadramaut tadi, Allahumma Rasulullah. Yang ngajarin kami Rasulullah. Inilah ajaran Rasulullah. Inilah ajaran Islam. Akhirnya orang kepengen tahu Islam itu apa. Islam itu apa? Dijelaskanlah. Islam itu begini. Akhirnya 1 masuk Islam, 2 masuk Islam, 3 masuk Islam, 10 masuk Islam, 100 masuk Islam, 200 masuk Islam. Akhirnya 99% masyarakat di situ masuk Islam, kecuali rajanya. Rajanya belum masuk Islam. Anak raja masuk Islam. Anak raja masuk Islam. Tapi si raja bilang sama Habib tadi, ya Habib, aku bukannya belum mau masuk Islam, tapi aku menjaga adat. Ini adat warisan. Nanti waktunya aku akan masuk Islam. Pada waktunya aku akan masuk Islam. Akhirnya qabla al-mauti, sebelum wafat ini raja, akhirnya raja ini pun aslam, masuk Islam. Ini berkat dakwah dengan akhlak. Bahasa Afrika tidak paham, temennya yang paham, tapi cara dakwahnya bil akhlak, dengan akhlak. Begitulah orang-orang dulu. Mungkin bapak-bapak tahu Al-Habib Ahmad masyhur bin Toha Al-Haddad di Jeddah. Itu dakwahnya ke Afrika. Masuk Islam di tangan beliau itu lebih daripada 13.000, 14.000 orang masuk Islam di Afrika di tangan beliau. Habib Ahmad masyhur bin Toha Al-Haddad masuk Islam di tangan beliau di Afrika. Belum lama, bukan ratusan tahun yang dulu, bukan ratusan tahun, baru
Tidak hadiah. Dihadiahkan saja. Dihadiahkan. Nah ini yang gencar. Kalau daerah Sumatera Selatan ini, daerah Sumatera Selatan khususnya itu gencar. Realisasi dengan cara pembagian sembako, beras, Indomie, pengobatan gratis, gencar di daerah Sumsel, gencar. Cara mereka itu meniru cara kita dulu. Cara kita dulu ditiru oleh mereka. Cara ulama-ulama dulu ditiru oleh mereka. Mereka itu suka ngomong, suka memperhatikan. Kenapa orang-orang banyak simpatik dengan Islam? Kenapa ya? Ternyata dengan akhlak mereka tiru. Akhlak kita ditiru mereka. Lihatlah mereka kalau sama. Kalau kita sesama Muslim kita kalau sesama Muslim kalau mereka tidak akhlak dari mana mereka seperti ini? Niru kita di kaumnya, kita orang-orang dulu gimana sih? Begini kami harus mengikuti cara mereka. Pakai sembako, bagi-bagi hadiah, niru pula mereka, ditiru oleh mereka. Pengobatan gratis, Indomie 1 kotak, beras 1 karung. Nah ini makanya bapak-bapak balik-balik ke tetangga tadi. Kalau sudah berakhlak dengan tetangga, maka insya Allah akan menjadi orang yang imannya sempurna. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamu. Muliakanlah tamu. Oh ya, ini mentang-mentang tamu. Muliakanlah tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam datang Yahudi datang untuk ke rumah Nabi Ibrahim, mau bertamu, minta makan, bertamu, minta dibeli makanan. Kata Ibrahim, kalau kau mau aku beri makanan, kau harus masuk Islam dulu. Kau harus masuk Islam dulu, baru aku beri makanan. Kata Yahudi tadi, aku harus Islam dulu, baru kau kasih makanan. Aku tidak akan masuk Islam. Aku tidak akan masuk Islam. Pergi Yahudi, keluar, pergi dia, menjauh. Datang Jibril. Ya Ibrahim, engkau tidak mau beri makanan dia, hanya alasan dia tidak mau masuk Islam. Ini Allah kirim wahyu kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, kau tidak mau kasih makan ini orang Yahudi gara-gara dia tidak mau masuk Islam. Aku Allah telah beri dia rezeki dari sejak dia lahir sampai saat ini, sedangkan dia kafir. Aku Allah beri dia rezeki dari sejak dia lahir sampai saat ini, sedangkan dia kafir. Ini dia datang cuma minta satu makanan saja, kau tidak mau kasih gara-gara dia tidak mau masuk Islam. Kau kejar tamu tadi. Nabi Ibrahim langsung mencari mana tamu tadi, dikejar tamu tadi, dapatlah Yahudi tadi. Yahudi terkejut. Kenapa? Ada apa? Kenapa mau mengejarku? Kalau tidak mau masuk Islam, saya ke rumah sekarang. Ke rumah bertamu. Tidak mau masuk Islam. Kenapa kau begini? Allamani Rabbi, Tuhan mengajarkanku untuk menghormati tamu walaupun dia seorang Yahudi. Apa kata Yahudi tadi? Apakah ini benar ajaran Tuhanmu? Benar. Asli, aku masuk Islam. Aku masuk Islam. Ini luar biasa. Disuruh masuk Islam, tidak mau. Ketika ditampakkan ajaran Islam yang sebenarnya, masuk Islam aja. Kalau kita begitu harusnya, jangan bisa-bisa nyuruh orang untuk kau ini sholatlah, kau ini ke masjidlah, kau ini sedekahlah, kau ini belajarlah. Jangan hanya bisa ngomong, tapi tampakkan amalnya. Tampakkan amal. Jangan hanya ngomong saja-bisanya. Jangan hanya bicara saja-bisanya. Jangan hanya nyuruh saja-bisanya.
tampakkan mana amalnya. Tampakkan amalnya. Insya Allah mudah-mudahan tiga ini bisa jadi amal kita, insya Allah. Jangan berkata kecuali berkata yang baik. Jangan berkata kecuali perkataan yang baik. Kemudian yang kedua, hormati tetanggamu. Hormati tetanggamu seperti kita menghormati diri kita sendiri. La yu'minu billah wal yawmil akhir hatta yuhibbu la yu'minu billah wal yawmil akhir hatta yuhibbu akhi kayuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, muliakan tamu walaupun hanya satu teguk air. Walaupun hanya dengan satu teguk air. Ini mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke golongan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua bentuk amal ibadah kita, kecil ataupun besar, dan mudah-mudahan